Oke guys, welcome back my YouTube channel Zahra Adijah. Nah, di video kali ini aku bikin tutorial Alik Motion. Gak tau pakai lagu apa, pokoknya pakai lagu yang menurut aku sih ini lagunya bagus ya. Dan di sini aku udah kasih overlay thumbnail. Ini thumbnailnya aku bikin dari aplikasi PixArt. Jadi kalau kalian pengen overlaynya, kalian tinggal ambil aja di IG ya. Dan di sini aku udah tambahin foto sama durasinya juga. Yang ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Jadi di overlaynya aku mau tambahin foto ya di atas overlay. Dan ini udah aku tambahin di atas foto overlaynya. Langsung aja kalian klik foto yang atas yang di overlaynya itu. Kalian tinggal kecilin aja ya sesuai dengan bingkai itu. Tinggal digituin, rapihin aja. Nah, kalau udah rapi menurut kalian udah ya. Kalau kalian pengen lihat durasinya ada di deskripsi. Saya langsung aja di foto yang kedua itu. Foto yang kedua, tambahin efek stylus. Kalau kelamaan kalian bisa atur ya di YouTube. Saya langsung aja ke move and transform yang ketiga. Kalian kecilin, jadi mirrornya jangan diaktifin ya. Langsung aja kalian fotonya kecilin, terus klik duplicate layer. Yang foto atas yang duplikatnya kalian stylusnya hapus. Terus move and transform yang ketiga, kalian gedein gambarnya, pokoknya ikutin gitu. Nah, terus kalau udah kalian klik keyframe di awal sama di tengah-tengah. Di keyframe yang awalnya itu kalian zoom, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Dan di sini aku mau tambahin lagi keyframe-nya di sebelah situ sama di akhir. Nah, di keyframe yang akhirnya kalian gedein, zoom, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Jadi kayak gini. Nah, terus di foto nextnya ada efek stylus, aktifin mirrornya. Terus ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe di awal sama keyframe-nya di akhir. Di keyframe yang awalnya itu kalian tinggal kecilin gambarnya di keyframe sebelah kiri. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Nah, kalau udah ke move and transform yang pertama ya guys, terus tambahin keyframe di kiri sama di kanan. Nah, di keyframe yang sebelah kanan itu kalian geser. Start dulu guys, ini masuk ke kayak gini, jadi kita ulangi aja bikin keyframe-nya. Start dulu guys, tambahin dulu keyframe-nya ya, ini aku lupa tambahin keyframe. Nah, terus kalian geser ke sebelah kanan. Kalau udah ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua, dan itu keyframe-nya kita geserin ke sisi ya, ke sebelah sisi kanan. Terus kita next ke foto selanjutnya, ada efek stylus, aktifin mirrornya. Terus ke move and transform yang pertama, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Di keyframe yang sebelah kiri itu kalian geser ke sebelah kiri ya. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Nah, jadi kayak gitu. Terus klik lagi fotonya ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe di awal sama keyframe di akhir. Di keyframe yang akhirnya itu kita itunya jadi min 50 ya. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Itu keyframe-nya kita geserin biar rapi.
Nah jadi kayak gitu. Terus langsung aja ke Photonex, tambahin efek stylus, aktifin mirrornya juga. Terus ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awal yang sebelah kiri itu itunya ganti jadi positif 50. Di move and transform yang kedua ya, positif 50 derajat. Kalau udah ke tengah-tengah, ini agak susah, ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus di sini juga aku mau tambahin efek tambahin efek ke distortion or warp, tambahin efek 360 itu pokoknya. Terus tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya itu di orientation ganti yang A nya itu yang A ya, jadi 20 aja. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Ini juga sama, tambahin efek 360 itu. Terus tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya itu yang sebelah kiri, orientationnya jadi A-20. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Nah jadi kayak gitu. Terus aku udah tambahin overlay di atasnya sama yang untuk selanjutnya itu. Oh ya guys, aku lupa, itu kan kayak kelihatan background itemnya yang stylusnya kita ke bawahin ya. Nah jadi gitu, jadi kayak ada itunya, nggak ada yang item-itemnya gitu. Terus di overlaynya langsung aja ada efek displacement map. Kalian bisa cari distortion or warp ya. Terus front centernya nyalain, tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awal offset yang di X jadi 500. Kalian bisa ambil overlaynya di IG khusus edit aku ya, ada linknya di deskripsi. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Langsung aja kita ke overlay yang next selanjutnya itu, tambahin efek displacement map. Terus front centernya nyalain, tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awal offset yang di X nya jadi min 500, kan tadi positif, sekarang jadi kebalikannya ya. Nah kalau udah ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Nah jadi kayak gitu. Terus kita ke foto yang bawah, ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhir yang sebelah kanan itu kalian zoom, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Langsung aja ke foto yang selanjutnya. Nah yang ini kita tambahin efek stylus, aktifin mirrornya juga. Terus ke tengah-tengah ke move and transform yang ketiga, kalian tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awal sebelah kiri itu kalian kasih kecilin, terus kasih grafik yang ketiga. Nah jadi kayak gitu. Terus di sini juga aku mau pusing transisi apa lagi nih. Ke move and transform yang pertama, kalian tambahin keyframe di awal sama akhir. Terus kalian geser ke sebelah kanan. Guys, nggak jadi. Harusnya di move and transform yang kedua ya, maaf. Nah, tambahin keyframe di awal sama akhir, maksudnya di move and transform yang kedua ya. Nah di keyframe yang akhirnya kalian ganti itunya jadi min 90 derajat. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Nah di atasnya ini kalian klik tanda tambah ke shape itu, tambahin yang persegi 4 itu. Terus kita ke bawahin yang persegi 4-nya itu. Terus kalian ke move and transform yang ketiga, yang persegi 4 itu kalian zoom, terus kalian klik fotonya. Klik yang kedua itu yang masking group ya. Aku harap kalian ngerti. Nah itunya kita ke bawahin aja biar rapih. Terus ke ada efek, tambahin efek stylus, jangan aktifin mirrornya ya guys. Terus tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awal yang sebelah kanan itu kalian geser itunya jadi ke sebelah kanan. Nah jadi kayak gitu. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua.
Terus kita geser keyframe-nya ya biar rapi. Nah jadi kayak gitu. Terus kita ke foto yang nextnya itu langsung aja ada efek stylus, aktifin mirrornya. Terus kalau udah ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awal itu yang sebelah kiri kalian itunya jadi 90 derajat, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus kalau udah kalian klik tanda tambah, tambahin yang ke shape itu, tambahin yang persegi 4. Terus kita ke bawahin fotonya yang move and transform, kita zoom yang shape kotak persegi itu. Terus kalian klik tekan gitu dua foto itu. Nah kalau udah kalian masking grouping ya, klik yang dua itu. Terus ada efek stylus, jangan diaktifin mirrornya. Terus tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya kalian geser ke sebelah kiri. Kalau kalian ingin lebih jelas lagi ya, kalian bisa lihat tutorialnya yang slide muter-muter gitu. Kalau udah ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Nah di sini aku mau tambahin overlay di atasnya ya sama necknya. Ini udah aku tambahin. Di overlaynya langsung aja ada efek display summon map, terus form centernya nyalain. Nah kalau udah tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya yang sebelah kanan itu offset yang di Y nya ya guys, jadi 500. Kalau udah ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Langsung aja kita ke next. Menjadi kayak gitu ya. Terus yang overlay yang selanjutnya itu ada efek display summon map lagi, from centernya nyalain, terus tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya kalian offset yang di Y jadi min 500. Kalau udah ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Nah jadi kayak gitu. Terus apa ya, di sini aku mau kasih apa lagi? Nah di foto bawahnya itu, di foto bawah overlay, dulu. Di foto bawah overlaynya kalian ke add effect stylus, aktifin mirrornya. Terus ke move and transform yang pertama kalian tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya itu yang sebelah kanan kalian serong ke bawah. Terus kalau udah ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Nah jadi kayak gitu. Ini agak dikit nge-lag soalnya ya gitu deh. Tambahin efek stylus juga yang di nextnya. Terus ke move and transform yang pertama itu tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awal yang sebelah kiri itu kalian geser serong ke kiri gitu. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Nah di sini tambahin efek lagi ke distortion or warp, tambahin efek rotate. Terus positionnya ganti jadi min 150. Ini aku pakai yang spin itu ya. Terus yang di X nya tuh min 150. Kalau yang dia nya tuh jadi 150. Shade nya jadi 4,2. Terus ke atas rotationnya kalian ganti dulu jadi 0. Terus kalau udah di nolin tambahin keyframe di awal sama keyframe di akhir. Di keyframe yang akhirnya kalian rotationnya ganti jadi 90 derajat. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Nah kalau udah kayak gitu kalian klik tanda tambah. Tar dulu. Klik tanda tambah yang shape itu kalian tambahin yang kotak itu. Terus
shape-nya itu kita ke bawahin, terus ke move and transform yang ketiga kalian zoom in pokoknya sampai memenuhi layar gitu, terus kalian klik yang kedua itu ya, nah gitu, terus kalian itunya kita ke bawahin soalnya biar rapi. Nah kalau udah kayak gitu kalian tinggal tambahin efek stylus, aktifin mirrornya, terus ke move and transform yang kedua kalian tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhir yang sebelah kanan itu kalian itunya jadi jadi 50 derajat. Terus tadi ini emang agak susah, 50 derajat. Kalau udah ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Jadi kayak gitu. Terus yang ini juga sama ya, tambahin efek stylus dulu, tire HTT soalnya agak mirip ya efek stylusnya juga, maaf Pak. Terus di tire HTT nya positionnya sama kayak tadi ya, side-nya juga sama, tapi yang membedakannya itu yang di rotatirnya ya. Jangan lupa di subscribe juga ya. Terus rotationnya kalian ganti dulu jadi 335,0. Nah kalau udah kalian tambahin keyframe. Nah di keyframe yang akhirnya itu kalian ganti rotationnya jadi 360, jadi normalin gitu ya. Terus ke tengah-tengah, tadi dulu keyframe-nya kita geserin dulu, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Nah terus kalian tambahin deh shape kotak persegi itu, terus yang di shape-nya itu kalian ke move and transform yang ketiga, kalian zoom sampai memenuhi layar. Kalau udah kalian klik fotonya yang dua itu, terus kalian klik yang kedua jadi masking group ya. Nah kalau udah di masking group itu tambahin efek stylus, aktifin mirrornya, terus ke move and transform yang kedua tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awal yang sebelah kiri itu kalian ganti jadi min 50 derajat. Ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Nah jadi kayak gitu ya. Terus di sini juga aku mau apa ya? Ya udah ya itu kalian ke move and transform yang ketiga, kalian tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya kalian zoom. Ini emang nggak kelihatan ya, tapi nggak apa-apa. Soalnya ntar juga ngezoom. Terus kasih grafik yang kedua. Nah kayak gitu. Jadi kayak gini. Nah terus di foto itunya kalian ke move and transform yang ketiga juga, tambahin keyframe di awal, di tengah, sama akhir. Di keyframe yang awalnya itu kalian zoom gitu, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Dan di keyframe yang akhirnya itu kalian zoom lagi, terus kasih grafik yang kedua. Sama ya guys, berulang-ulang kali yang itu juga. Tambah keyframe di awal, di tengah, sama yang di akhirnya itu. Di keyframe yang awalnya itu yang sebelah kiri itu kalian zoom, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Dan di keyframe yang akhirnya yang sebelah kanan itu kalian zoom, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Aku zoom lagi aja. Nah jadi kayak gitu. Terus kita langsung aja ke video next selanjutnya juga sama ya kayak barusan. Tambahin keyframe di awal, di akhir, sama di tengah. Di keyframe yang awalnya kalian zoom di sebelah kiri itu, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus di keyframe yang akhir juga kalian zoom, terus kasih grafik yang kedua. Aku zoom lagi aja biar zoom banget gitu ya.
Nah terus tadi jadi kayak gini tuh. Kalau kalian penasaran sama lagunya, kalian bisa lihat di IG khusus edit aku ya. Terus kita nextnya juga sama, tambahin keyframe di awal sama akhir beda. Terus kita zoom di keyframe yang awalnya tuh yang sebelah kiri itu, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Kalau udah kita ada efek 360 itu ya di distortion all wrap. Penuh 360 itu tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya yang sebelah kanan itu kalian orientationnya kalian ketik jadi 20 ya, yang di A. Terus kasih grafik yang kedua. Ini juga sama, tambahin efek 360. Terus tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awal orientation yang A nya itu jadi min 20. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Nah jadi kayak gitu. Terus di sini aku lupa mau kasih tahu ya. Jadi yang di pertamanya itu kalian tambahin efek motion blur. Yang foto atasnya itu kalian kasih efek motion blur sama yang kedua. Oke ya. Jadi segitu. Nah, jadi kayak gitu. Terus kalau udah beres semuanya, kita simpen deh videonya. Oke guys, itu aja video dari aku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video next selanjutnya dan sebelum-sebelumnya ya.